Sebelum ditemukan tewas, Evia ternyata sempat dibawa dosen Dani ke kuburan. Fakta mencengangkan kembali terungkap dari kasus kematian mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan Psikologi, FIP, Universitas Negeri Manado, Unima, Antaneta Evia Maria Mangolo. Sebelum ditemukan tewas di kosannya, Evia Maria ternyata sempat dibawa dosen Dani Masinambo ke kuburan. Tak diketahui pasti apa yang dilakukan dosen Dani di sana. Namun, saksi menyebut, berdasarkan keterangan Evia, dosen Dani melakukan tindakan tak baik terhadapnya. Evia Maria ditemukan meninggal dunia secara tidak wajar di kamar indekosnya di Kelurahan Matani 1, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, pada Selasa, 30 Desember 2025. Kota Tomohon, Sulawesi Utara adalah kota di Provinsi Sulawesi Utara yang berada di wilayah pegunungan, sekitar 23 km dari kota Manado. Tomohon dikenal berudara sejuk, dikelilingi gunung berapi seperti Gunung Lokon dan Mahawu, serta terkenal sebagai kota bunga dan destinasi wisata alam maupun budaya. Dikutip Tribun Lampung Co.id dari Tribun Manado Co.id, wafatnya Evia Maria hingga kini masih membuat warga Sulut gempar dan berduka. Terlebih saat tahu kalau Evia akan ujian proposal pada 6 Januari 2026. Sebelum Evia Maria meninggal, ia sempat melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya yang diduga dilakukan oleh oknum dosen Unima bernama Dani Masinambo. Sontak kabar kematian Evia Maria membuat warga Sulut gempar dan bertanya-tanya perihal kematian mahasiswi Unima tersebut. Dan kebenaran seperti menemukan jalannya sendiri. Meski perlahan, tapi pasti, misteri kematian Evia Maria terungkap. Ternyata, Evia diduga sempat dibawa ke kuburan oleh oknum dosen Dani Masinambo. Di sana, Dani Masinambo diduga ingin melakukan hal yang tidak baik. Hal ini diungkap seorang saksi yang memenuhi panggilan Polda Sulut, Rabu, 7 Januari 2026. Pada tanggal 29 Desember 2025, pukul 6 sore, dia melihat Maria masuk ke dalam kos. Dia bertanya, "Kenapa kamu menangis, Maria?" Jawab Maria, ia diturunkan oleh oknum dosen ini di pinggir jalan dekat lorong. Kata kuasa hukum keluarga, Nikzam Alfawengen kepada Tribun Manado di depan ruang PPA Polda Sulut, Rabu, 7 Januari 2026. Ia bercerita, saksi terus menanyakan, mengapa Maria menangis dan ada luka di kakinya. Katanya, oknum dosen itu ingin melakukan hal tidak baik pada dirinya, dan almarhumah dibawa di pekuburan, katanya. Ungkap dia, pihaknya menghadirkan 4 orang saksi dalam pemeriksaan di polisi. 2 diantaranya orang tua korban. 2 lagi pihak yang melihat secara langsung peristiwa dugaan pelecehan oleh oknum dosen inisial DM, katanya. Antonius, ayah dari Evia sangat berharap kasus tersebut diungkap agar keluarga beroleh keadilan. Ayah, ibu dan adik dari Antaneta Evia Maria Mangolo, mahasiswi Unima yang meninggal dunia tak wajar di kosnya di Tomohon, tiba di Mapolda Sulut untuk memberi keterangan terkait penyidikan kematian anaknya, Rabu, 7 Januari 2026, sore. Antonius dan Sofia, ayah dan ibu Evia, terlihat masih agak letih. Keduanya baru saja turun dari kapal. Mestinya kapal itu tiba lebih cepat. Namun terkendala cuaca. Meski masih agak jet lag, keduanya tetap bersemangat memberi keterangan demi mencari fakta kematian putri mereka. Di sela-sela menanti waktu pemeriksaan putrinya di ruang PPA Polda Sulut, Sofia bercerita banyak tentang sang anak. Pesan terakhir Evia selalu ia kenang dalam kalbu. Saat menelepon saya selalu ia katakan, "Mama tinggal 1 langkah lagi. Banyak berdoa, kita akan wisuda, kita akan kasih kebanggaan Pak Mama, deng Mama balangsing supaya pas baju saat kita wisuda," katanya. Latar belakang penuh optimistis itulah, yang membuat pihak keluarga tak yakin anaknya bunuh diri. Pihak kuasa hukum keluarga Evia, mahasiswi Unima yang tewas tak wajar di tempat kos di Tomohon, mendatangi Polda Sulut, Selasa, 6 Januari 2026. Amatan tribunmanado.com, tim kuasa hukum bersama keluarga awalnya mendatangi ruang SPKT. Kemudian tim bergerak ke bagian PPA. Kuasa hukum pihak keluarga Nikzam Alfawengen mengatakan, kedatangan mereka untuk menyerahkan bukti dugaan pelecehan oknum dosen Unima berinisial DM kepada penyidik Polda Sulut. Ini sebagai bahan tambahan bagi penyidik untuk mengambil keterangan pada saksi, katanya. Ia menyatakan, bukti yang dibawa, salah satunya berupa chattingan grup di mana almarhum beber keterangan terkait dugaan pelecehan oleh oknum DM. Selain sebagai bahan penyelidikan, beber dia,
Bukti diajukan karena hingga kini DM masih mengelak telah melakukan pelecehan. Terinformasi DM masih mengelak, katanya. Wengen menuturkan, pihaknya bertekad mengusut tuntas kasus ini agar keadilan dapat diberikan untuk keluarga. Pihak kuasa hukum keluarga Evia Maria Mangolo mendatangi markas Polda Sulut, Selasa, 6 Januari 2026. Kedatangan ini dilakukan untuk mendorong penanganan kasus secara transparan serta menindaklanjuti sejumlah kejanggalan yang ditemukan pihak keluarga. Kuasa hukum keluarga, Nixem Alfa Wengen, juga menyoroti kunjungan pihak keluarga ke tempat kos Evia Maria di Tomohon yang merupakan TKP penemuan jasad mahasiswi Unima itu. Menurutnya, keluarga hanya berniat melihat kondisi kos dari luar pagar untuk mendapatkan gambaran tempat kejadian perkara, TKP, tanpa memasuki area TKP. Namun, niat tersebut tidak diizinkan oleh pemilik kos dengan alasan adanya larangan dari Polres Tomohon. Setelah kami konfirmasi langsung ke Polres Tomohon, ternyata tidak ada larangan seperti yang disampaikan oleh ibu kos. Keterangan dari pemilik kos ini justru bertolak belakang dengan keterangan pihak kepolisian, ungkap Nixem kepada wartawan Tribun Manado, Ko. ID Edward J. Tahulending saat dihubungi via WhatsApp Selasa, 6 Januari 2026. Hal ini, menurutnya, menimbulkan tanda tanya besar bagi keluarga korban. Selain itu, pihak kuasa hukum juga menyoroti persoalan rekaman CCTV di lokasi kos. Saat pemakaman, pemilik kos menyampaikan bahwa CCTV telah diserahkan ke pihak kepolisian Polres Tomohon. Namun, setelah dikonfirmasi, diketahui bahwa CCTV tersebut baru diamankan pada malam sebelumnya oleh penyidik Polres Tomohon bersama penyidik Polda Sulut. Ini menjadi kejanggalan lain karena keterangan yang disampaikan sebelumnya tidak sesuai fakta, tegas Nixem. Terkait barang bukti, kuasa hukum menyebut telah menyerahkan sejumlah alat bukti penting kepada penyidik Polda Sulut. Bukti percakapan almarhum dengan beberapa teman dekat. Rekaman video almarhum bersama seorang oknum dosen Unima bernama Dani Masinambo di dalam mobil. Data berbagi lokasi, share location, yang menunjukkan pergerakan almarhum. Nixem juga menegaskan bahwa pihak keluarga tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun, ia berharap aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait, termasuk pemilik kos, dapat bersikap terbuka dan kooperatif. Kami hanya meminta transparansi agar tidak menimbulkan kecurigaan dan multitafsir di tengah masyarakat, khususnya di media sosial, pungkasnya. Pada Senin, 5 Januari 2026, kemarin, tim kuasa hukum keluarga Evia telah lebih dulu menyerahkan bukti dugaan pelecehan oleh oknum dosen DM ke pihak Rektorat Unima. Kuasa hukum keluarga yakni Nixem Alfa Wengen menuturkan, laporan diterima Satgas dan Rektorat Unima. Kami bawa laporan bukti pelecehan, katanya. Dikatakannya, laporan dilayangkan lantaran oknum dosen masih mengelak telah melakukan pelecehan. Itu dikatakan DM pada anggota Satgas. Ia terinformasi sudah dipanggil tim Satgas, tapi ia masih mengelak, makanya kami bawa bukti-bukti, katanya. Sebut dia, bukti tersebut salah satunya berisi video mengenai titik lokasi dosen membawa korban dalam mobil. Menurut Nixem, tanggapan pihak Rektorat dan Satgas sangat positif. Mereka berterima kasih, mereka butuh bukti untuk kemudian ditindaklanjuti ke Rektor mengenai pemecatan oknum dosen DM, katanya. Nixem berharap pihak Rektorat dan Satgas segera memproses pemecatan oknum dosen DM. Sebut dia lagi, banyak bukti, banyak fakta dan saksi terkait peristiwa tersebut. Ia menjelaskan, pihaknya juga menanti penyelidikan pihak Polda. Apakah terdapat tindak pidana hingga ia dapat ditetapkan sebagai tersangka, kata Nixem.